Halo teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang sepatu Tomkins. Atau mungkin lebih tepat jika saya sebutkan sebagai membahas perusahaan PT Primarindo Asia Infrastruktur (TBK). Yang mana ini adalah sebuah perusahaan yang sudah berada dan muncul sejak tahun 1988 dan masih eksis sampai sekarang. Yang cukup menarik dari perusahaan ini adalah mereka menyajikan produk dengan kualitas yang terjangkau bagi masyarakat umum, tetapi memiliki kualitas bagus. Sama seperti slogan mereka, yaitu harga lokal, kualitas internasional. Berikut adalah sedikit komponen profil dari PT Primarindo Asia Infrastruktur. PT Primarindo Asia Infrastruktur TBK, atau mungkin akan kita sebut sebagai BIMA setelah ini karena mungkin lebih mempersingkat ya, didirikan pada tahun 1988 tapi dengan nama yang berbeda, yaitu PT Bintang Karisma. Fokus utama operasional mereka adalah untuk memproduksi sepatu olahraga, yang mana pada zaman itu mereka berfokus pada pangsa pasar internasional atau pangsa pasar ekspor, di mana perusahaan ini bekerja sama dengan salah satu merek terkenal, yaitu Reebok. Perusahaan ini terus mengalami operasi yang baik karena pada tahun 1994 mereka melakukan IPO atau Initial Public Offering untuk pertama kalinya dengan jumlah 10 juta lembar saham dengan harga saham 2.800 per lembarnya, yang mana ini mengubah nama yang awalnya perusahaan mereka bernama PT Bintang Karisma menjadi PT Primarindo Asia Infrastruktur yang kita ketahui sekarang atau BIMA. Perusahaan ini tidak mengalami hal yang cukup mengganggu istilahnya sampai dengan 2002 karena pada tahun 2002 Reebok harus merelokasi bisnis mereka dan ini juga mengakibatkan putusnya kontrak dengan BIMA, yang mana ini mengakibatkan BIMA mau tidak mau memutar otak bagaimana caranya bisa survive dan tidak bangkrut dari keadaan itu. Pada tahun inilah sepatu Tomkins tercipta atau sepatu Tomkins lahir, di mana mereka merubah total pangsa pasar mereka yang awalnya berfokus pada pangsa pasar internasional berubah menjadi pangsa pasar nasional atau domestik, sehingga ini pula yang menjadi salah satu karakteristik dari sepatu Tomkins, di mana mereka harus memiliki harga yang bisa terjangkau tetapi memiliki kualitas baik. Bukankah rakyat Indonesia menyukai hal tersebut? Tapi pada tahun ini sepatu Tomkins masih tidak mudah ditemukan di banyak tempat seperti sekarang. Sekarang mungkin kita bisa pergi ke mall atau ke toko sepatu, kita mungkin bisa menemukan merek Tomkins. Tapi pada tahun itu masih seperti barang eksklusif dan hanya ditemukan di beberapa tempat saja. Lalu kemudian pada tahun 2005 mereka memutuskan untuk mengekspansi wilayah distribusi mereka. Mereka mulai bekerja sama dengan banyak pihak seperti mall-mall ataupun perusahaan-perusahaan yang terkait dengan penjualan. Dan pada saat itulah mereka baru memperluas pangsa pasar mereka dan terbukti pada tahun 2010 barulah usaha mereka memang tidak mengkhianati hasil, karena pada tahun 2010 mereka memutuskan untuk melakukan diversifikasi produk karena mulai banyak permintaan. Diversifikasi produk yang awalnya produk mereka hanya berfokus pada sepatu olahraga dan sepatu kasual saja mulai berubah menjadi seluruh jenis sepatu, bahkan sepatu formal atau bahkan sandal. Mereka memproduksi sandal pula, yang mana ini menjadi pertanda bahwa BIMA mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Tidak ada hal besar yang terjadi pada BIMA sampai dengan tahun 2020, karena pada tahun 2020 mereka memutuskan untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Mereka menggunakan bahan yang bisa didaur ulang sehingga mengurangi dari emisi karbon yang ada di dunia. Yang mana seperti sebuah pepatah, yaitu sembari menyelam kita minum air. Perusahaan Tomkins melakukan hal yang sama, karena dengan diambilnya kebijakan ini, mulai banyak pelanggan yang memiliki concern terhadap dampak lingkungan, mulai melirik lah istilahnya terhadap sepatu Tomkins ini. Lalu hal ini juga dibuktikan pula bahwa usaha mereka tidak mengkhianati hasil. Pada tahun 2023 mereka mendapatkan penghargaan atas kontribusinya pada industri sepatu di Indonesia dan menjadi salah satu merek yang berhasil mampu bersaing dengan produk impor. Bukankah ini berarti Tomkins berhasil untuk survive dari keadaan yang cukup bisa dibilang mengerikan itu? Karena jangan lupa pada tahun 2019 kita juga mengalami COVID-19. Di balik gemerlap kesuksesan Tomkins sampai meraih penghargaan sebagai salah satu produk sepatu yang bisa bersaing dengan produk impor, tentu ada banyak perjuangan di belakangnya yang saya kira ini cukup banyak untuk diceritakan. Tapi akan saya bagi menjadi tiga segmen. Segmen yang pertama adalah transisi bisnis, segmen yang kedua adalah COVID-19, dan segmen yang ketiga adalah usaha untuk mempertahankan keunggulan.
kita masuk pada segmen pertama, yaitu transisi ke bisnis digital. Seperti yang kita tahu bahwa Tompkins mengalami dua masa, karena dia berdiri pada tahun 2002 ya, sehingga dia mengalami dua masa yang berbeda. Yang pertama adalah masa tradisional, yang kedua adalah masa digital. Masa tradisional di sini saya fokuskan pada saat ketika bisnis-bisnis itu masih terfokus untuk melakukan pembelian secara face to face. Mereka masih datang ke toko masih laris, dan ketika kita ingin memiliki bisnis, kita harus membuka toko offline dan ada secara fisik. Sementara masa digital adalah, saya sebutkan, mungkin lebih terfokus pada bisnis-bisnis itu tidak harus mempunyai toko offline atau toko nyatanya untuk melakukan bisnis dan untuk melakukan jual beli. Nah, mengutip dari riset yang dilakukan oleh Boston Consulting Group bahwa ada 70% bisnis yang tidak mencapai target atau gagal bertransformasi menuju ke digital. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana bisa Tompkins atau Bima berhasil dan menjadi bagian 30% yang berhasil untuk melakukan transisi ke bisnis digital ini. Jawabannya seperti jawaban-jawaban yang sudah kita temui di banyak hal ya. Saya akan membawa peristiwa sedikit tentang perusahaan seperti Yahoo, di mana Yahoo dan Google itu mereka berdua bersaing dengan sangat ketat dan sangat kuat pada masa dulu. Jika teman-teman ingat bahwa kita juga mengalami masa-masa Yahoo ya, saya pribadi saya mengalami masa-masa Yahoo dan Google itu masih bersaing kuat. Sekarang kita sudah hampir tidak mendengar Yahoo. Hal ini ternyata disebabkan karena Yahoo tidak mau untuk membuat platform yang berbasis pada ponsel atau gawai, yang mana itu dilakukan oleh Google terlebih dahulu. Dan ini juga lah yang menjadi penyebab bagaimana Google bisa survive. Tidak berbeda jauh dengan Tompkins, mereka mau untuk beradaptasi dengan adanya perubahan. Google beradaptasi bahwa masyarakat, orang-orang, pasar mulai berubah. Mereka mulai menggunakan handphone untuk aktivitas biasa dan tidak terfokus pada komputer. Google mau membuat produk yang bisa dipakai di handphone, dan akhirnya dia survive. Begitu pula Tompkins dengan adanya bisnis digital sekarang. Tompkins mau mendengarkan, Tompkins mau untuk berubah. Tompkins sadar bahwa pangsa pasar sekarang ada di digital. Hal ini dibuktikan bahwa mereka juga memiliki koneksi dengan beberapa platform e-commerce yang tidak asing lagi di telinga-telinga kaum sekarang, seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, atau bahkan dia juga ada di Zalora. Transformasi digital ini bukan berarti bahwa toko offline mereka tutup, itu enggak, tapi mereka menjalankan dua toko yang berbeda dan terus berjalan. Dan yang paling keren lagi, dan saya cukup kaget ya dengan hal ini, adalah bahwa sepatu Tompkins ini juga melakukan penjualan secara live TikTok, yang mana TikTok ini baru viral akhir-akhir ini. Jadi kan ini berarti istilahnya adaptasi mereka tuh sangat-sangat baik sekali, seperti itu. Lalu kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu COVID-19. COVID-19 tidak bisa dipungkiri menghentikan banyak sekali bisnis untuk sementara, atau bahkan tidak sedikit bisnis juga yang gulung tikar karena COVID-19 itu cukup lama ya. Saya sendiri katanya sih liburan 2 minggu, tapi nyatanya menjadi 2 tahun, dan itu ternyata cukup mempengaruhi banyak hal juga. Dan ini juga berlaku di Tompkins karena pada tahun 2019 itu ya, Tompkins telah menandatangani perjanjian untuk memproduksi tas, dan sudah didatangkan pula para pegawai, para pelatih dari luar sana untuk melatih para pegawai yang ada di Indonesia supaya bisa mengoperasikan bisnisnya, supaya bisa mengoperasikan alatnya, dan juga sudah dibuat sampel-sampel produk yang akan dijual. Tetapi tiba-tiba COVID-19 melanda, dan naasnya lagi bahwa orang yang menandatangani kontrak dengan Tompkins terkena COVID dan sedihnya tidak bisa terselamatkan, yang mana ini menyebabkan mau tidak mau perjanjian pembuatan tas Tompkins dibatalkan. Nah, karena meskipun demikian, meskipun terjang COVID seperti tadi, dan mereka masih bisa sustain, masih bisa survive, ada 3 strategi yang saya catat dari kunjungan saya kemarin. Yang pertama yaitu pengurangan karyawan. Sekarang bisa kita ketahui bahwa banyak pabrik yang mulai berpindah operasi tidak berfokus di Jawa Barat. Ini kita berbicara pada masa sekarang ya. Mereka mulai berpindah ke desa-desa lain atau daerah-daerah lain yang UMR-nya lebih kecil, atau salah satunya di daerah saya sendiri deh, di Salatiga. Itu UMR-nya sekitar 2 jutaan. Yang mana ini jika ditarik garis panjang pada akhirnya akan mengakibatkan harga produk yang diproduksi itu juga semakin rendah. Tentu saja masyarakat memilih barang yang lebih murah dengan kualitas yang sama gitu kan, jika ada kualitas yang sama. Sehingga ini pula yang membuat Tompkins memikirkan bagaimana caranya mereka bisa sustain, padahal mereka ada di Bandung, di Jawa Barat dengan UMR yang cukup tinggi gitu. Yang mana salah satu jawaban yang ditemukan, salah satu strategi yang dipakai adalah pengurangan karyawan. Jumlah karyawan Tompkins memang dikurangi, akan tetapi
mungkin saya akan lebih mudah dijelaskan dengan contoh ya. Misalkan bagian marketing dan bagian humas itu dijadikan menjadi satu bagian, sehingga perusahaan cukup membayar satu orang saja, tetapi tentu saja dengan garis bawah dia memiliki gaji yang lebih tinggi daripada karyawan-karyawan biasanya, karena orang-orang tersebut istilahnya memiliki beban ganda. Strategi yang kedua yaitu perbanyak variasi produk. Tomkins dari dulu selalu untuk mencoba memiliki banyak variasi produk, tetapi harga yang mereka tawarkan itu tidak jauh berbeda. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali produk yang zaman sekarang itu harganya memang berbeda-beda dengan kualifikasi produk yang berbeda-beda pula. Semakin tinggi harga, semakin baik produknya. Nah, Tomkins ini berbeda. Hampir harga mereka itu tidak terpaut jauh, tetapi variasi produk mereka itu sangat banyak sekali. Dan ini adalah kompetitif keunggulan yang dipertahankan dari Tomkins, karena mereka berpikiran bahwa semakin banyak jenis produk yang bisa mereka tawarkan, konsumen bisa memilih, oh saya lebih cocok dengan jenis ini, dan harganya tidak terlalu jauh, sehingga ini menjadi pilihan untuk konsumen membeli di sepatu Tomkins. Dan strategi yang terakhir yaitu mengikuti tren paling mutakhir. Apapun itu, tren adalah menjadi kunci utama. Tomkins pun demikian. Dia melakukan riset, dia mencari apa sih yang diingini oleh pelanggan gitu, dan mereka memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Hal ini dibuktikan pada tahun 2012 terlebih dahulu. Sedikit informasi ya, bahwa sepatu sol itu sepatu bawahnya yang sol itu awalnya mereka memakai karet, jadi agak sedikit keras gitu. Nah, para konsumen menginginkan untuk bahwa solnya ini tuh diganti dengan bahan lain yang empuk dan elastis, dan Tomkins memberikan itu. Tomkins merubah solnya walaupun mereka masih belum bisa memproduksi itu. Mereka masih bekerja sama dengan perusahaan lain yang memproduksi itu, sehingga biaya kos mereka emang ya itu paling rendah gitu dengan bekerja sama dengan perusahaan lain. Dan itu adalah salah satu cara bagaimana perusahaan Tomkins bisa sustain. Mereka mengikut tren, apa yang diinginkan oleh perusahaan, apa yang diinginkan oleh konsumen, mereka memberikannya. Tentu saja 3 keunggulan strategi tadi mungkin terdengar seperti banyak perusahaan yang bisa melakukan hal tersebut, tapi kenyataannya mengapa ada 70% perusahaan yang gagal? Mengapa banyak perusahaan yang tidak sustain setelah terjang oleh COVID-19? Karena pada realitanya untuk melakukan seluruh hal tadi tidak semudah seperti yang diucapkan. Dan terima kasih sudah melihat saya, terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada video saya lainnya selanjutnya.